Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan pelatih tim nasional kita John Herdman lebih dulu atau lebih cepat datang dari perkiraan sebelumnya, di mana PSSI seperti yang saya bicarakan di konten sebelumnya, ya, bahwa John Herdman itu akan tiba sebenarnya pada hari Minggu malam, dan itu juga sudah terkonfirmasi ketika saya berbicara dengan Ketua BTN Pak Sumarji. Tapi ternyata Sabtu siang kemarin itu lebih cepat John Herdman tiba, dan saya pikir ini oke lah, bagus ya. Dia tiba Sabtu kemarin itu dengan menumpang pesawat Cathay Pacific dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, dan tentunya dia punya waktu untuk istirahat ketika datang Sabtu, dan nantinya kan sesuai rencana pada Senin ini, ya, besok itu akan diperkenalkan oleh PSSI pada jam 10 pagi di hadapan para media, itu preskon, dan akan berlangsung itu kalau nggak salah ya di Hotel Mulia, ya, untuk memperkenalkan John Herdman, ya, sebagai pelatih untuk Jai Ises dan kawan-kawan. Ya, kita sudah tahu bersama teman-teman kan, durasi kontrak dia 2 tahun plus perpanjangan 2 tahun. Dan sesuai apa yang dikatakan oleh John Herdman sebelumnya juga, bahwa dia akan datang dengan membawa keluarganya. Dan itu terwujud. Ya, pasti teman-teman juga sudah tahu. Dia tiba, ya, dia memboyong istrinya Claire Louise dan 2 anaknya, ya, Joshua dan Lily May Herdman tentunya. Dan nantinya kalau nggak salah mungkin dia membawa juga asisten pelatih, ya, ini pelatih khusus fisik, ya, begini ya, Cesar Meilan. Dan kata Pak Marji juga kan akan tiba saat ini, ya, akan menyusul. John Herdman mengatakan bahwa walaupun baru 1 pelatih fisik yang akan dia bawa, mungkin masih ada lagi 1 atau 2 asisten yang akan menuju, karena dia tidak banyak-banyak. Ya, dia akan mempersilahkan coach-coach lokal Indonesia yang akan bergabung. Dan ini juga salah satu hal yang sangat baik dengan kehadiran John Herdman. Jadi kita menaruh harapan besar buat dia. Inilah era baru, ya, dengan pelatih baru di tahun yang baru. Semoga lebih baik lagi ke depan dan John Herdman mampu mengangkat performa tim nasional kita di tahun 2026, karena tugasnya tidak gampang, tidak mudah. Dia harus bisa membawa timnas ini untuk bisa meroket, ya, masuk sesuai dengan target sampai di 100 besar. Ada FIFA Series di bulan Maret yang hadapi, ada FIFA Matchday di bulan Juni, ada Asian Cup atau Piala AFF di bulan Juli Agustus. Kemudian terus berlanjut lagi di FIFA Matchday September, Oktober, November, dan syukur-syukur di sana sudah berlangsung apa yang diinginkan, dicanangkan oleh Gianni Infantino sebagai presidennya FIFA. Ada AFC Nations League yang akan berlangsung, itu bagus tentunya, dan ini berpengaruh terhadap peringkat Indonesia di FIFA. Sebelum nantinya yang paling utama dengan target yang diberikan PSSI adalah membawa timnas kita atau timnas senior kita lolos ke babak perempat final untuk Piala Asia yang berlangsung di Arab Saudi, karena kita sudah langsung lolos tidak lewat babak kualifikasi. Dan kedatangan John Herdman kemarin memang secara tertutup, ya, tidak untuk dibuka karena dia lewat di VVIP Terminal 3 dan ada dijemput oleh beberapa orang. Memang tidak nampak pengurus terakhir PSSI, tapi pengawalan tetap ketat untuk John Herdman ini. Dan dia datang dengan, kalau melihat kemarin, ya, bagaimana dalam beberapa tayang saya lihat, ya, ketika dia datang itu sumringah, ya, ceria sekali, dan ada rasa optimisme yang tergambar dari wajah seorang John Herdman, ya, dan itu sangat baik, sangat penting, ya, untuk bagaimana dia mengawali karir dia sebagai pelatih tim nasional Indonesia yang tidak mudah. Pasti semua tahu kan tekanan luar biasa untuk dia kalau sampai dia tahun ini agak minor, ya, walaupun sudah dijanjikan oleh PSSI bahwa tidak ada pemecatan apapun hasilnya, tetapi
dia tidak boleh jeblok lagi sama seperti pelatih sebelumnya. Namun kalau bisa melihat dari CV dia, ya dari rasa optimisme John Hetman, itu bagus, orang motivator yang baik, ya itu diperlukan oleh tim nasional kita. Nah, tentunya kita akan masih penasaran, akan melihat langsung bagaimana jawaban dia nantinya pada Senin nanti untuk berbicara di hadapan media, preskon, ya, keinginan-keinginan dia, kemudian bagaimana yang harus dia wujudkan, target yang diberikan PSSI terhadap dia, dan dia membawa keluarganya untuk tinggal. Itu yang luar biasa, yang tidak kita dapatkan dari seorang STY, dari seorang Patrick Kluivert, ya, yang langsung memboyong semua keluarganya untuk datang tinggal di Jakarta. Dan itu terlihat kemarin, turun dari pesawat, ada istrinya, ada 2 anaknya, itu sangat sangat baik. Dan dia sudah memilih akan tinggal, mungkin akan diberikan sebuah apartemen buat John Hetman, dan dia akan lebih banyak di Indonesia. Nah, bagus ini kalau dia lebih banyak Indonesia. Jadi dia bisa nonton setiap pekan pertandingan-pertandingan yang ada di Liga Super kita. Siapa tahu dia akan melihat lagi ada potensi-potensi pemain-pemain yang akan dia pakai di tim nasional, baik senior maupun di usia muda. Karena kan dia menangani juga di U23 dan dia masih akan berkeliling. Dia akan melihat anak-anak muda, ya, yang bisa punya talenta luar biasa masuk di tim nasional, karena dia butuh pemain U22 dan U23 ini untuk bisa memperkuat ya fondasi untuk sebelum masuk ke level yang lebih senior. Ya, dia pasti akan melakukan pendekatan dengan para coach, para pelatih setiap klub Liga Super, itu bagus, para owner. Nah, ini menjadi tugas dari John Hetman juga. Dan saya kira dia pasti akan disambut dengan hangat. Tetapi dia harus mempersiapkan tim kita di FIFA Series, nantinya kan waktunya sudah dekat. Ya 2,5 bulan lah. Kalau dia memulai latihan sejak dia diperkenalkan nanti Senin dan langsung dia bergerak untuk bisa menyiapkan tim kita, ya itu bagus. Memang kalau yang ada di luar, pemain-pemain abroad kan akan berkumpul mungkin ya 3-4 hari lah sebelum pertandingan, karena mereka masih berkompetisi di luar. Tapi yang ada di dalam sini kan dia bisa pantau secara langsung, dan siapa tahu ya ada kejutan-kejutan yang dia akan ambil untuk masuk di timnas menghadapi FIFA Series. Dan saya rasa ya kalau melihat dengan cara John Hetman, kita akan dapat hasil yang bagus di FIFA Series. Ya, untuk bisa melihat dan akan mendongkrak juga peringkat kita nanti di FIFA. Belum secara resmi memang diumumkan oleh FIFA siapa calon lawan kita, walaupun rumor isu-isu sudah terdengar bahwa dari CONCACAF sana di Karibia, Amerika Utara dan Tengah akan hadir Saint Kitts and Nevis. Ya, kemudian dari Oceania kemungkinan juga masih ada beredar bahwa Tahiti yang ada di sana. Sementara mungkin satu dari tim Eropa, kita belum tahu, walaupun sudah berhembus lagi sebelumnya Finlandia, tapi belum secara resmi diumumkan oleh FIFA. Ya, siapapun itu, kita diuntungkan sekarang, bersyukur sebagai tuan rumah nantinya akan menjamu 3 lawan kita itu di Stadion GBK. Jadi pasti penonton-penonton akan merasa penasaran dan akan ingin melihat bagaimana panggung pertama dari seorang John Hetman menangani tim Garuda kita. Dan kalau ini bagus, kita bisa mendapatkan hasil dan kita bisa menjadi juara. Ya, artinya bisa 3 kali menang dalam pertandingan di FIFA Series, pasti dia akan disambut dengan baik. Nah, itu doa kita buat John Hetman, dan kita berikan tentunya kesempatan. Ya pasti PSSI tidak akan cawe-cawe masuk ikut intervensi campur. Serahkan semua kepada Mr. John Hetman, karena dia yang tahu, dia yang bertanggung jawab untuk tim nasional kita. Ya, kita berharap bahwa sebagai pelatih yang diutamakan adalah prestasi tentunya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal kedatangan ya John Hetman yang sudah menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Jakarta, dan dia segera akan menyiapkan tim kebanggaan kita untuk mengarungi tahun 2026 ini. Ciao.